Yo, what's up guys, kembali lagi channel Talenta 270. Di video kali ini kita bakal mereview kabel IM yang katanya kabel IM tuh katanya para audiofile yang kelihatannya tuh pada halu gitu guys. Katanya merubah suara guys ya secara drastis teman-teman. Apakah beneran pengaruh itu kabel IM dengan kabel standar dari IM kalian coy? Oke, jadi sebelum itu kita bakal perkenalkan dulu ya guys ya. Kita di sini bakal mereview menurut gua kabel IM termurah terworth it yang menurut gua ada di pasaran, yaitu adalah Kika ZT1 ya teman-teman ya guys. Di sini gua ambil warna biru. Sebenarnya gua mau ambil yang warna emas, cuman pas gua beli warna emasnya habis. Nah, kita bakal ngetes kabel ini dengan DAC ini generik, yaitu KT02H2O, dan juga menggunakan IM dari CC Arab Saudi dengan Eartips AET08 tentunya. Dan kita bakal bandingin ini semua kabelnya doang yang diganti dengan kabel originalnya dari KZ Bihun ini teman-teman. Oke, sebelum itu kita bakalan bahas dulu dari build quality. Terasa seperti kabel IM dari brand Moondrop ya teman-teman. Moondrop C2 itu menurut gua bahan-bahannya masih mirip-mirip. Yang notabene adalah bahan-bahan seperti itu tuh tidak mudah kusut ya teman-teman. Jadi nggak gampang bundet gitu, dikit-dikit kelilit gitu. Males banget kan? Oke, kalau kabel yang ini itu benar-benar gampang banget kelilit ya guys ya. Untuk portnya ini sangat besar dan solid teman-teman, nggak gampang copot tentunya. Dan untuk di tengah-tengahnya ini antara percabangan dua kabel ini, antara kanan dan kiri IM kalian tuh ada kayak apa ini ya, kayak akrilik gitu guys, buat membuat IM kalian tuh jadi lebih rapih gitu ya. Yang notabene ini tuh nggak ada di IM bawah guys. Kok jadi aneh banget. Dan untuk bagian menariknya adalah di bagian telinga ini guys. Daun telinga ini benar-benar lembut guys, nggak kaku, enak banget di kuping kalian. Dan ini tuh menurut gua bikin telinga kalian tuh gak gampang capek gitu guys. Pakai kabel IM bawaan KZ ini guys, bener-bener kaku banget guys, dan bikin telinga kan tuh pegel gitu ketika kabel itu di sini nih, bikin pegel gitu. Kalian pasti pernah ngerasain deh rasa-rasa kayak gitu kan. Nah, itu tadinya kalian harus beli kabel yang lebih bagus coy, agar kalian bisa lebih nyaman. Dan setelah gue pakai kabel ini guys berlama-lama, itu feelsnya nggak pegel sama sekali. Yang biasa gue kayak 5 menit 10 menit udah pegel itu jadi hilang guys gara-gara kabel ini guys. Dan ketika gue udah pakai kabel ini, balik lagi ke kabel ini guys, bener-bener nggak nyaman banget coy. Kenapa bisa gitu ya? Dan untuk suaranya guys, langsung aja kita bakal yang paling kalian tunggu kan suaranya guys. Apakah beneran ngaruh atau enggak? Dan ternyata guys, gongnya adalah di kabel IM itu bener-bener ternyata ngaruh coy. Gue aja kaget gitu kan. Emang ngaruh nih? Gue kayak bener kayak denial gitu. Emang ngaruh sih? Kayak gue baca tab TV aja katanya nggak ngaruh coy. Tapi kok ngaruh ya? Oke, yang pertama kita bakal apa aja sih yang ngaruh dari ganti kabel ini? Menurut gue yang pertama adalah kalian bakal mendapatkan volume yang lebih kecil, tapi suaranya bisa nyamain volume di IM ini. Gimana tuh maksudnya? Artinya adalah dengan volume yang sama, misal kabel ini 80%, ini juga 80%. Maka suara IM kalian yang di sini itu bakal terasa lebih keras teman-teman. Mungkin karena kabel ini lebih efisien mungkin ya, sehingga hambatan itu jadi lebih kecil dan power output dari IM kalian itu bisa meningkat. Cuma yang gue rasain guys di sini adalah IM gue tuh terasa lebih megah guys. Karakter dari CC Arab Saudi ini kan dia sangat megah ya teman-teman. Dan juga gue merasa IM ini tuh jadi lebih sedikit maksimal teman-teman daripada sebelumnya. Benar-benar ngaruh sih menurut gue. Untuk seperti karakter suaranya tetap masih netral guys. Yang paling gue rasain adalah ketika suaranya itu jadi lebih keras dengan volume yang sama sih. Oke, untuk kesimpulannya dari kabel IM Kika ZT1 ini teman-teman. Oke, menurut gue kalau kalian pengen upgrade kabel, itu sebenarnya kalian tuh pengen upgrade kenyamanan kalian guys. Karena bener-bener guys, gue juga nggak nyangka ternyata beli kabel itu bener-bener ningkatin jauh banget kenyamanan daripada performa suara sendiri sih menurut gue guys. Kayak secara ekonomi guys, untuk price to value ini tuh upgrade kabel tuh bener-bener ningkatin kenyamanan kalian banget. Bener-bener dah. Bola buat sebenarnya juga suaranya juga meningkat, semakin bagus juga. Cuman untuk perbandingannya itu benar-benar jauh guys. Kalian tuh nyamannya kayak benar-benar jadi nyaman banget deh kalau pakai IM ini deh. Asli dah.
Dan gue bakalan masih tahu ke kalian kekurangan apa sih yang dimiliki oleh kabel Onyx pun sih, kabel Kikaset T1 ini guys. Yang pertama adalah tidak support mic teman-teman. Jadi di Kikaset ini dia tidak bisa pakai mikrofon guys, karena IM itu tidak ada mic-nya teman-teman. Dan kalau kalian pengen punya Kikaset ini yang versi ada mic-nya, itu ada namanya tuh Kikaset T7 Pro kalau nggak salah. Dan untuk suara dan lain-lain menurut gue sih kemungkinan sama guys ya, karena kalau Kikaset T1 ini nggak ada mic, kalau yang T7 itu harusnya ada mic ya. Juga gue cari-cari juga itu Kikaset T7 Pro itu Kikaset 7 itu dia itu hanya memiliki satu warna deh kalau nggak salah. Jadi gue nggak jadi beli yang itu karena gue pengen coba warna yang lain-lain ini guys, biar jadi ya bagus aja gitu kan, warna biru gitu. Padahal gue pengennya warna emas. Oke, kalau kalian mau beli produk-produknya, kalau kalian mau beli Kikaset T1 ini atau kalian mau beli Kikaset T7 Pro, semua linknya ada di deskripsi di bawah guys. Pakai link gue guys kalau kalian mau beli barang-barang di bawah tersebut, karena kalian bisa dapetin harga yang lebih murah tentunya. Bye bye pegel-pegel karena pakai kabel bihun kajet. Bye bye, jangan lupa subscribe untuk video-video selanjutnya.